Ada 3 perilaku caleg yang ironis dan masalahnya selalu berulang, yang mengakibatkan dia tidak terpilih dan kalah di dalam pemilihan legislatif. Apa 3 perilaku itu? Mari kita bahas bersama. Hai Sobat Politician Academy, bertemu lagi dengan Bunga Sandra, coach dari Politician Academy. Kali ini saya akan berbicara tentang 3 perilaku dari calon legislatif yang ironis menurut saya, dan lebih ironis lagi bahwa ini selalu terulang dari satu pileg ke pileg berikutnya. Nah, 3 hal ini yang mengakibatkan kekalahan itu sering sekali terjadi pada para caleg-caleg baru. Nah, yang pertama adalah mereka biasanya tidak mau melakukan investasi terhadap knowledge, terhadap strategi, dan terhadap informasi-informasi yang baru. Banyak orang bijak mengatakan, investasilah leher ke atas. Jangan selalu investasi leher ke bawah. Artinya apa? Bahwa knowledge menjadi satu hal yang penting. Terlebih di dalam sebuah kondisi seperti pemilihan legislatif, di mana kompetensi Anda diuji, di mana kualifikasi Anda diuji, di mana Anda berhadapan dengan kompetitor yang banyak sekali. Bayangkan kompetitor Anda bukan hanya berasal dari partai Anda saja, tetapi dari partai-partai lain. Anda berhadapan dengan puluhan orang yang kemudian Anda di situ tidak memiliki knowledge yang tepat, tidak memiliki informasi yang tepat. Ya, jadi kebanyakan kekalahan itu bersumber dari ini. Mungkin Anda sering mendengar kata-kata bahwa saya kalah karena tim ses saya dibohongi oleh tim ses saya. Ya, ini salah mereka sendiri. Kenapa? Karena mereka tidak melakukan investasi terhadap knowledge, terhadap strategi, terhadap pengetahuan-pengetahuan terbaru dalam menghadapi pemilihan legislatif. Mereka nantinya itu akan menjadi pemimpin dari tim ses mereka. Artinya knowledge mereka, pengetahuan mereka, skill mereka harus di atas dari tim sesnya. Kalau tim ses Anda lebih pintar dari Anda, ya jangan komplain kalau Anda kemudian dibohongi oleh tim ses Anda kemudian diakalin oleh tim ses Anda, tim ses Anda morotin anggaran Anda, ya karena knowledge Anda tidak sampai ke situ. Kalau Anda memimpin sebuah tim, Anda sendiri yang menjadi pemimpinnya, berarti Anda harus memiliki pengetahuan yang lengkap, strategi Anda harus lebih lengkap. Nah, kebanyakan dari mereka cuma percaya dengan kata orang. Ya, mereka harusnya mendengarkan mereka yang sudah pernah maju dan sudah sukses. Mereka harus mendengarkan konsultan politik misalnya. Mereka mendengarkan langkah-langkah yang dijalankan oleh mereka yang sudah berhasil. Ya, untuk poin ini tentu saja Politician Academy sudah menyiapkan banyak sekali instrumen yang bisa Anda manfaatkan untuk melakukan investasi leher ke atas. Nah, apa itu? Ada kita Pileg Blueprint Program, kita ada program 100 Parlemen Muda, bahkan Politician Academy memiliki ratusan YouTube gratis yang Anda bisa nikmati untuk pelajari supaya knowledge Anda bertambah, supaya strategi Anda semakin canggih dalam menghadapi pemilihan legislatif. Perilaku kedua yang sangat ironis bagi caleg adalah mereka hanya fokus dengan politik uang. Mereka hanya fokus mempersiapkan uang. Saya selalu katakan bahwa yang namanya uang itu adalah sesuatu yang penting di dalam proses kompetisi pemilihan legislatif. Tetapi uang bukan segala-galanya. Anda memiliki dana yang besar, tetapi Anda tidak tahu bagaimana memanage tim ses Anda. Dana Anda yang besar itu akan dihabiskan oleh tim ses Anda. Ya, tim ses Anda kaya, tim ses Anda bisa beli motor, bisa beli TV, bisa beli kulkas, sementara Anda kalah. Itu
baru satu sisi, belum lagi yang lainnya berkaitan dengan strategi. Anda punya dana yang besar, Anda yang punya dana yang bagus, tapi kemudian strateginya tidak tepat, maka Anda tidak bisa memenangkan pemilihan legislatif. Nah, dalam konteks ini, maksud saya adalah Anda juga harus fokus ke hal-hal lain. Ya, misalnya meningkatkan leadership Anda, meningkatkan kapasitas dan skill Anda, membangun narasi yang baik, membangun personal branding yang tepat supaya Anda kemudian dibeli oleh calon konstituen Anda. Nah, di sini artinya Anda membangun kapasitas diri yang lebih, yang tidak semata-mata hanya masalah uang saja. Karena kalau kita berbicara masalah uang, Anda sudah pernah dengar di dalam pileg-pileg yang lalu, mereka yang modalnya besar ratusan juta, bahkan miliaran di DPR RI banyak yang sudah memakai dana sampai 10 miliar, 15 miliar, itu pun kalah. Ya, jadi tidak menjamin bahwa memiliki dana yang besar itu pasti akan memenangkan pertempuran. Perilaku ironis yang ketiga adalah para caleg baru memulai baru di ujung. Ya, anggap saja misalnya 2029 baru akan ada pemilu lagi. Mereka baru mulai 2028. Bahkan 2028 mereka baru mulai 6 bulan terakhir. Kalau Anda petahana, kalau Anda modalnya sangat besar, kalau Anda popularitasnya sangat tinggi, mungkin Anda boleh mulai di 1 tahun terakhir. Tetapi kalau Anda tidak memiliki keistimewaan privilege 3 tersebut, maka Anda harus memulainya jauh hari. Kenapa? Karena yang Anda kejar itu adalah trust, kepercayaan dari masyarakat. Ya, kalau Anda memulainya baru di ujung, itu Anda membeli trust tersebut dengan transaksi. Dan ya, kalau sudah berbicara transaksi berarti uangnya harus banyak sekali. Tapi kalau Anda tidak diberikan kemewahan dengan dana yang besar, Anda harus membangun trust. Dan membangun trust itu nggak bisa instan. Anda harus memiliki social investment yang tepat. Anda harus memiliki kepedulian terhadap masyarakat. Masyarakat perlu melihat Anda sebagai orang yang bisa dipercaya. Artinya bukan orang yang kemudian dipoles-poles cuman di ujung-ujung saja dengan misalnya program memberikan sembako, program memberikan bantuan sosial, kemudian dipoles dengan sosial media yang indah hanya di 3 bulan, 6 bulan terakhir, itu tidak bisa. Ya, jadi munculkan trust di masyarakat dengan melakukan perilaku yang konsisten, yang kemudian menuju kepada arah Anda untuk menjadi anggota legislatif yang tepat. Artinya strategi Anda, perilaku Anda, kemudian tindakan-tindakan termasuk narasi yang Anda bangun harus inline. Dan Anda nggak bisa mempersiapkannya cuma jangka pendek. Semakin pendek Anda menyiapkan, berarti Anda akan menuju kepada sebuah pola transaksional. Ya, transaksional dalam pengertian bahwa Anda membeli suara, politik uang, politik amplop. Dan kalau itu sudah terjadi, jangan salahkan masyarakat. Kalau nanti pada saat Anda sudah menjadi anggota dewan, pada saat Anda turun kunjungan kerja atau reses, yang mereka tanyakan berapa duit yang Bapak bawa. Nah, saya tidak ingin ketiga perilaku ironis ini terjadi kepada Anda, terutama teman-teman para caleg baru yang baru mau bertarung, yang baru akan serius mempersiapkan diri. Maka jangan lakukan 3 perilaku ironis tersebut. Tetap semangat, belajar lebih banyak, dan persiapkan kemenangan Anda. Salam kebangsaan.